Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Tentunya saya mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala di sini yang sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah dan bahkan mempercayakan pelayanan ini bagi kami dan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, seperti kata suami saya tadi bahwa kami kembali healing, menikmati alam yang begitu luar biasa, lepas dari kebisingan, lepas dari polusi. Puji Tuhan. Sebab segala sesuatu, apalagi kesempatan untuk beribadah dan melayani, itu adalah hal yang istimewa buat kami, tentu buat kita semua kalau dipercayakan. Apalagi pergi ke tempat-tempat tertentu, kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Puji Tuhan. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan kita awali dalam pembacaan kita Kisah Para Rasul 5 ayat 13 dan 14. Kisah Para Rasul 5 ayat 13 dan 14. Fokus pada pembacaan kita dan baik, biasa berdiri, jadi kita akan sama-sama baca. Kalau begitu, dalam hitungan yang ketiga, saya tanya dulu, sudah dapat semua? Amin. Kisah Para Rasul 5 ayat 13-14 mulai. 1, 2, 3. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Ayat 14. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya percaya firman Tuhan ini hari-hari ini menjadi hal yang familiar, karena kita masih belum jauh dari perayaan ketuanan Roh Kudus. Nah, kisah ini juga seperti hal demikian, hanya beberapa waktu dari kejadian itu ketika Roh Kudus dicurahkan. Nah, saudara di dalam Tuhan, sebelum kita akan masuk lebih dalam pemberitaan firman Tuhan atau kembali kepada ayat pokok kita, dunia sekarang ini sedang marak dengan apa yang disebut dengan konten kreator. Ya, semua berlomba-lomba, karena tentu selain kita bisa refreshing dengan media sosial, kita bisa berkomunikasi, bersosialisasi sebagaimana kita manusia sosial, kita berteman, bertegur sapa dengan sesama kita. Ternyata medsos juga bisa menguntungkan, mendatangkan uang atau yang disebut dengan monet. Nah, saudara di dalam Tuhan, nah tentu orang akan melihat dari jumlah pengikut, jumlah postingan, jumlah like, ya seperti itu. Berapa banyak komentar, berapa banyak postingan kita dibagikan. Ini memang keadaan yang kita bisa lihat sekarang itu begitu nyata. Nah, saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang dunia ini lebih cenderung untuk melihat jumlah, lebih cenderung untuk melihat angka, melihat banyaknya harta, melihat banyaknya pengikut, follower, teman yang saya sebutkan tadi. Nah, saya beri judul pemberitaan firman Tuhan kali ini adalah bukan pada
Puji Tuhan. Mengapa bukan pada angka? Saya akan bawa kita pada dua sisi. Pertama, sisi kita sebagai manusia, dan tentunya sisi dari Tuhan itu sendiri, atau sisi dari Allah. Nah, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sisi manusia terlebih dahulu kita akan melihat ada beberapa bagian. Kenapa bukan pada angka yang harusnya kita taruh dasar kita? Karena pertama, dari sisi manusia kita melihat bahwa angka itu membuat perbandingan. Yang lebih banyak, lebih sedikit, ya. Dan itu akan membuat juga sebuah persaingan. Semua berlomba untuk mendapat yang terbanyak, terbaik. Nah, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, perbandingan, persaingan ini tanpa kita sadari akan merusak apa yang dinamakan dengan hubungan, merusak relasi, dan bahkan merusak hati. Ada kecemburuan, ya, seperti itu. Kita ambil contoh dalam Alkitab, Saul dan Daud. Ketika Daud datang setelah berhasil dalam peperangan, ada perempuan-perempuan menari-nari, menyanyi, menyambut dia. Nah, ini salahnya. Sebenarnya tidak ada salah menyambut, tetapi ketika mereka menyebutkan angka di dalam 1 Samuel 18 ayat 7, kita perhatikan, perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, ini lihat, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Memang kenyataan Daud berlaksa-laksa, tetapi ketika dibandingkan, saudara, itu membuat sakit hati, membuat cemburu, membuat iri, membuat dengki. Persaingan di situ tercipta karena angka tadi. Benar, saudara? Nah, mengapa bukan pada angka? Dari sisi manusia, bagian yang kedua, yaitu angka sebenarnya adalah program, adalah proyek dari iblis, adalah proyek dari kuasa kegelapan, pekerjaan iblis untuk melawan saya dan untuk membuat saya dan saudara melawan Allah. Sehingga kadang-kala dari angka itu kita lupa mengandalkan Tuhan. Malam sebaliknya kita mengandalkan manusia, mengandalkan diri kita sendiri. Perhatikan, saudara, ketika Daud membuat sensus kependudukan di dalam 1 Tawarik 21, kita akan lihat beberapa ayat saja di sana. 1 Tawarik 21 ayat pertama sudah dimulai dengan begini. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Tetapi kalau kita baca ini kan sebenarnya biasa aja ya, saudara. Tapi ini rancangan dari iblis, pekerjaan iblis. Dia membujuk, ya, itu bujukan itu adalah cara iblis untuk melawan saya dan saudara. Firman Tuhan katakan tadi, iblis bangkit melawan. Ayat yang kedua, lalu berkatalah Daud kepada Yoab. Nah, di sini Daud terbujuk. Dia berkata kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Betsheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku.
Terus apa saudara? Supaya aku tahu jumlah mereka. Ini masalahnya. Angka. Kita sama-sama tahu kalau menghitung jumlah itu sebenarnya untuk apa saudara? Bukankah untuk menghitung atau menilai kekuatan saya dan saudara? Betul saudara, amin? Ini maksudnya ketika Daud teralihkan, terbujuk, dia menghitung jumlah bangsa Israel. Tujuannya untuk melihat seberapa besar sih kekuatan kami. Nah, ayat yang ke-7, firman Tuhan bilang begini, tetapi apa saudara? Hal itu jahat di mata Tuhan. Sebab itu dihajarnya orang Israel. Itu tidak berkenan kepada Tuhan saudara. Ketika kita melihat sesuatu yang kita miliki, potensi-potensi kita, dan kita cenderung untuk melihat itu sebagai kekuatan saya dan saudara. Karena tentu ada tujuan kita dari mengukur kemampuan kita itu, ya, sehingga ayat 7 bilang jahat di mata Allah. Ayat 12 kita lompat. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah berdosa karena melakukan hal ini, maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatan itu sangat bodoh. Jadi kalau kita menghitung kekuatan kita, menghitung jumlah dari kita secara manusia, itu akan membuat kita cenderung mengandalkan diri sendiri. Itu cara iblis yang membuat kita seperti Daud tadi bilang sangat berdosa. Bukan hanya itu, bodoh, sangat bodoh diakui oleh Daud. Makanya jangan kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk apa? Membujuk saya dan saudara. Amin saudara. Jangan berdosa, jangan bodoh. Amin. Itu dari sisi manusia. Saya tadi bilang ada dua sisi. Tentu dari sisi Allah kita akan melihat sama-sama. Dari sisi Allah, mengapa bukan pada angka? Kita akan melihat pertama, Allah tidak melihat angka, tetapi melihat hati. Sama-sama kita tahu 1 Samuel 16 ayat 7. Dari sekolah minggu kita tahu firman Tuhan ini. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Haleluya. Tuhan tidak melihat angka, sesuatu yang menjadi pandangan manusia, penampilan yang lebih baik, nilainya lebih tinggi. Amin saudara. Tapi Tuhan nilai hati. Dan Tuhan sedang bicara tentang siapa? Tentang Daud. Kita akan sama-sama melihat Daud. Mengapa Tuhan memilih Daud? Kepada Salomo, di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 4, firman Tuhan berkata demikian. 1 Raja-Raja 9 ayat 4. Ini yang berkata Tuhan, saudara. Mengapa engkau, jika engkau hidup di mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti
ayamu, yang tulus hati dan yang benar dan yang berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Saudara, apakah Daud sesempurna itu seperti yang diakui oleh Tuhan? Tidak. Tetapi mengapa sejak awal Daud dipilih? Ya, karena Allah menilai dari hati manusia yang tulus, jujur, yang bersih. Di dalam, kalau kita melihat saudara, di dalam King James Version, saudara, kita akan perhatikan Mazmur 37 ayat 37. Mazmur 37 ayat 37. Di sana dikatakan di dalam terjemahan yang baru terlebih dahulu, dicatat demikian, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Itu terjemahan baru agak sedikit rancu ya saudara. Tapi kalau kita perhatikan King James Version, terjemahan bahasa Inggris bilang begini, mark the perfect man and behold the upright, for the end of that man is peace. Artinya terjemahnya begini, perhatikanlah orang yang tulus ikhlas, karena akhir orang yang tulus ialah damai sejahtera. Nah, saudara, nanti kita akan masuk ya soal ketulusan ini yang akan kita kaitkan dengan sosok Daud tadi sebagai pokok dari perenungan firman kita. Di dalam terjemahan yang lain, di sana dikatakan, amatilah orang yang tulus. Ya saudara, di dalam terjemahan Indonesia Modern Bible itu bilang begini, amatilah orang yang tulus dan lihatlah orang yang jujur, sebab pada kesudahannya ada damai sejahtera. Terjemahan yang lain, ada masa depan tadi. Mazmur 73 ayat 1, Mazmur dari Asaf, dia bilang begini, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi orang yang tulus, orang yang bersih, ya, orang yang jujur, ada masa depan. Amin. Ada damai sejahtera dan bahkan dibela oleh Tuhan. Di sini dikatakan baik bagi mereka yang tulus. Kita akan dibela Tuhan. Kalau kita kembali kepada Daud, ada Mazmur Daud di dalam Mazmur 26 ayat 1, ini dari Daud. Di sana Daud berani bilang kepada Tuhan, berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ini saudara, kita berani datang kepada Tuhan. Kalau kita tahu kita ini hidup tulus, bersih, jujur di hadapan Tuhan. Amin saudara. Tuhan akan beri keadilan, Tuhan akan bela saya dan saudara. Yang kedua, mengapa bukan pada angka dari sisi Allah? Tadi kita bicara Tuhan menilai hati yang jujur, yang tulus, yang baik. Yang kedua, perhatikan di
Gideon, ketika Gideon disuruh Tuhan untuk memilih tentaranya dari 32.000, yang terpilih ada 300 saja. Perhatikan saudara, 32.000, hanya 300 yang terpilih. Itu ada di Hakim-Hakim 7 ayat 6. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Tuhan suruh datang ke suatu tempat yang ada air, semua disuruh minum. Tetapi yang caranya sesuai dengan hati Tuhan, itu yang terpilih. Perhatikan, bahagian 2 ini bicara tentang apa? Ketika tadi Tuhan melihat hati, sekarang yang kedua, Tuhan mencari, memilih, memakai sesuai dengan hatinya. Amin. Tadi Tuhan lihat hati kita, sekarang Tuhan bicara tentang hatinya Tuhan. Hakim-Hakim 7 ayat 6, kita perhatikan ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan ku selamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi. Tidak terpilih saudara. Mereka pergi masing-masing ke tempat kediamannya, tidak ikut berperang, tidak dipakai Tuhan, karena tidak sesuai dengan hatinya Tuhan. Terus hati yang bagaimana sih sebenarnya? Hati Tuhan yang bagaimana? Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kita akan kembali pada tokoh Alkitab yang kita sudah sebut tadi, Daud. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini dicatat kembali saudara di dalam perjanjian baru. Tetapi sebelumnya di dalam 1 Samuel 13 ayat 14, perkataan atau pernyataan yang sama, tetapi sekarang kerajaanku tidak akan tetap, ini kepada Saul. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini perkataan Samuel kepada Saul. Saudara di dalam Tuhan, tidakkah engkau ingat bahwa 2 saksi itu sah? Perjanjian lama sudah bilang Daud berkenan, perjanjian baru juga menyatakan itu. Bahkan dengan berani, Kisah Para Rasul ini bilang itu yang katakan Tuhan sendiri. Amin saudara. Sementara tadi itu disampaikan oleh Samuel sebagai nabi, tentu atas nama Tuhan, tetapi diklaim secara kuat, secara sah oleh perjanjian baru. Daud itu seorang yang berkenan di hati Tuhan, kata Tuhan, dan yang melakukan apa saudara? Segala kehendakku. Sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari soal menghitung saja, tadi Daud sudah melakukan dosa. Betul? Daud jahat di mata Tuhan. Bahkan dia dihukum
2 bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Jadi harus ada sesuatu perubahan. Nilai perubahan itu yang Tuhan cari dalam kehidupan saya dan saudara, bukan angka-angka pencapaian manusia. Amin. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kembali lagi, sudah sesempurna itukah Daud sehingga disebut berkenan kepada Tuhan? Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud salah satu tokoh Alkitab yang sering disebut oleh suami saya. Tadi sudah kita perhatikannya, a man after my own heart, separuh hatinya Tuhan. Itu Daud. Dan Tuhan juga mau menjadikan saya dan saudara itu separuh hatinya Tuhan. Amin, saudara. Nah, Allah melihat hati Daud yang tadi. Kembali, hati kita yang dinilai itu apa? Jujur, tulus, bersih. Hati. Karena Daud, dia dengan penuh ketulusan kepada Tuhan, dia penuh kejujuran kepada Tuhan, dia menyesal, dia mengaku dosa, dia meminta belas kasihan Tuhan. Saya dan saudara sama seperti Daud, tidak sempurna, saudara. Tetapi Daud mengajarkan saya dan saudara untuk minta belas kasihan Tuhan. Amin, saudara. Itu terlebih dahulu dari dalam hati saya dan saudara, untuk tulus, jujur di hadapan Tuhan. Beda dengan Saul. Saul ini penuh dengan transaksional. Dia bilang sama Samuel, oh iya, saya akan bertobat kalau engkau ikut dengan saya. Banyak syarat. Saudara, jangan banyak syarat dengan Tuhan. Datang dengan kejujuranmu, menyesal, bertobat. Amin, saudara. Belas kasihan Tuhan masih ada selama engkau masih hidup dan bernafas. Nafas hidup itu adalah kepercayaan Tuhan. Kalau belum diambil daripada kita, di situ ada belas kasihannya. Amin, saudara. Daud melakukan apa yang sangat berdosa, jahat, bodoh sekali. Dia akui itu, saudara. Dan bahkan saking tulus dan jujurnya Daud di hadapan Tuhan, Mazmur 51, satu pasal penuh adalah pengakuan dosa dari Daud. Ketika dia sadar dan menyesal, dia mengambil istri orang sebagai istrinya. Dia merencanakan pembunuhan berencana kepada suami dari Bathsheba yang akan diambil jadi istri. Dalam hukum dunia saja, saudara, perencanaan, pembunuhan dengan perencanaan itu bisa hukuman mati. Apalagi di dalam Tuhan, saudara, jahat sekali Daud. Tetapi lihat Daud, belajar dari Daud, saudara. Dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Bahkan ada penafsiran yang bilang bahwa Mazmur 51 ini Daud tulis sebagai pengakuannya kepada Tuhan dan disampaikan kepada rakyatnya, didengar oleh semua orang. Saudara, di dalam Tuhan, beberapa kali saya bilang begini, kalau orang itu berdosa dan dosanya sudah dibereskan dengan Tuhan, siapa engkau dan saya yang akan menghakimi dia? Amin, saudara. Siapa kita? Perempuan yang kedapatan bersinah, peraturan Taurat harus di
sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Karena kalau berbuat dosa lagi itu artinya apa? Hobi. Amin, saudara. Lepas dari itu, saudara, pembaharuan budi tadi kembali kita harus kerjakan. Amin. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara tidak luput dari dosa, dari salah, dari kejahatan di mata Tuhan. Dan bahkan seorang Rasul Paulus yang dipakai secara luar biasa di dalam Roma 7 ayat 15, dia mengakui kelemahan manusia. Dia mengakui kelemahannya. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Kadang kita tidak tahu apa yang kita perbuat, saudara. Tidak sengaja kita terbujuk oleh iblis, ya. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang kubenci, kata Paulus, itulah yang kuperbuat. Betul, itu kelemahan saya dan saudara. Manusiawi sekali kalau saya dan saudara saat ini mungkin ada sesuatu yang kita lakukan tidak berkenan kepada Tuhan. Manusiawi. Jangan kemudian gara-gara itu kita senang layak kita nggak mau datang ke gereja. Jangan menghakimi dirimu sendiri. Tuhan saja berbelas kasihan kok. Makanya datang di gereja supaya terima kabar baik ini. Amin, saudara. Haleluya. Jangan menjauhkan diri dari perkumpulan, persekutuan orang-orang percaya kepada firman Tuhan. Karena di situ ada firman Tuhan. Karena itu ada teman-teman sekerja, teman-teman jemaat yang bisa kita saling menopang, saling menguatkan. Amin. Jadi kalau jadi jemaat, jangan saling menghakimi. Amin. Haleluya. Gereja tempatnya untuk apa? Bengkelnya orang berdosa. Puji Tuhan. Jadi kita harus cepat sadar, menyesal, mengaku, bertobat. Dan Tuhan sangat menghargai hal itu. Sebagaimana Tuhan menghargai Daud. Daud dikatakan apa? Berkenan. Tuhan seolah-olah lupa, saudara, dengan apa yang dia lakukan. Dosa-dosa Daud seakan-akan dilupakan oleh Tuhan. Sampai Tuhan bilang apa? Selain berkenan, melakukan semua. Padahal pernah berdosa. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa bukan pada angka? Karena standar Allah menilai itu dari hati. Amin. Dari hati kita yang hidup mau selalu berubah, pembaharuan budi kita mau selalu jujur, tulus, bersih, ada usaha. Dan bahkan kita yang hidup setelah pencurahan Roh Kudus, ada Roh Kudus yang menolong saya dan saudara, memampukan kita. Amin. Membawa kita pada seluruh kebenaran. Karena kita tidak mampu menggunakan kekuatan kita sebagai manusia. Amin, saudara. Selain Allah melihat hati, Allah mencari sesuai dengan hatinya. Dan perhatikan firman Tuhan, hatinya penuh dengan belas kasihan. Amin. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kembali ke ayat pokok kita pada Kisah Para Rasul 5 ayat 13. Ini adalah peristiwa yang akan meneguhkan firman Tuhan. Saya katakan tadi dalam suasana yang masih baru saja merayakan pencurahan Roh Kudus. Seperti halnya kejadian ini, Kisah Para Rasul 5 ayat 13. Saya bacakan kembali. Dan orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Lihat, perhatikan ini, saudara. Tidak dilihat dari bertambahnya jumlah, ya, yang mengikuti Petrus. Namun apa, saudara? Petrus dan rasul-rasul yang lain apa? Sangat dihormati orang banyak. Jadi bukannya
yang mengikuti kita. Saudara, di dalam medsos itu pengikut banyak itu bukan berarti senang sama kita loh. Ada yang jealous sama kita, apa tuh istilahnya anak muda? Haters. Dia follow kita tapi dia haters. Untuk ada anak muda, saya lupa tadi. Amin saudara. Tidak semua yang ikut, tetapi kata firman Tuhan memang tidak ada yang berani, tetapi ada penghargaan. Poin pentingnya itu. Kita dapat feedback yang baik tidak? Atau hanya cuma haters yang banyak dari pengikut kita? Ayat ke-14. Dan makin lama makin bertambah jumlah. Perhatikan saudara, jangan terjebak dengan firman Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan itu nilainya. Amin. Bukan seberapa banyak jemaat ini saudara. Mungkin dia tidak bergereja di sini, tetapi dampak dari gereja ini membuat banyak orang di luar sana percaya kepada Tuhan. Amin. Bukan dilihat dari berapa kakak. Sudahkah engkau memenangkan jiwa untuk Tuhan walaupun dia tidak bergereja bersama-sama dengan engkau? Hamba Tuhan di tempat ini juga mungkin sudah banyak memenangkan jiwa di tempat yang lain dalam pelayanan, tapi tidak harus bergereja di sini, bukan? Amin saudara. Yang penting nilai dari kepercayaan orang itu kepada Tuhan. Jumlah orang yang percaya, amin saudara, bukan kepada jumlah yang mengikuti saya dan saudara. Baik laki-laki maupun perempuan tanpa terkecuali saudara. Nah, peristiwa setelah pencurahan Roh Kudus ini mengajarkan hal-hal yang dasar bagi kehidupan kita. Apalagi dunia yang penuh dengan angka-angka. Tidak ada yang bergabung tadi kata firman Tuhan yang kita sudah baca, tetapi banyak orang yang percaya Tuhan. Tidak bertambah jumlah pengikut Petrus, tetapi bertambah jumlah pengikut Kristus. Amin. Jangan gereja terjebak dari bujukan iblis, jalan iblis. Organisasi gereja ada berapa banyak sidang ya kalau GPDI? Kalau Gemim bagaimana ya? Jadi perbandingan itu bikin perselisihan saudara. Amin. Ya, bukan dari itu. Atau berapa jumlah kakak di tempat ini, berapa jiwa jemaat di sini. Bukan pada itu saudara. Ada juga yang sampai bilang begini, sesama hamba Tuhan, kepala sidang, bukan hamba Tuhan, kepala sidang yang punya jemaat yang dilayani. Jemaat kalian itu yang pegawai negeri ada berapa? Pengusaha berapa? Betul kan Pak Gem? Jujur Pak Gem. Tanpa disadari saudara, melihat dari sisi manusia melihat atau dari sisi dunia melihat. Berapa perpuluhan kan? Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus banyak yang jadi jahat. Kepala sidang, tukar menukar pengembalaan, baku tambah doi. Ada kok. Bukan panggilan, baku tambah karena lihat apa? Jumlah. Kalau yang lebih banyak tentu dia yang minta tambah. Minta maaf Pak Gem. Jaga kemurnian hati. Tuhan cari hati saudara, tulus tidak? Amin. Puji Tuhan. Tuhan tidak menilai dari jumlah tadi, tidak menilai dengan angka. Pak Gem, Tuhan menilai kesetiaan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dan Petrus tidak terjebak dengan jerat iblis, dengan bujukan iblis. Ya, kita sudah lihat tadi. Tetapi dia melihat
dari sudut Tuhan menilai kita. Pertama, Tuhan menilai hati kita, dan Tuhan melihat dari hatinya. Jadi Tuhan menilai ada dua, melihat dari hati kita dan memilih dari hatinya. Amin. Ganjarannya apa bagi Petrus? Pertama, mereka sangat dihormati, berarti mereka disegani. Ya Bapak Ibu, orang banyak hormati mereka, segani mereka. Seperti di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 13b tadi. Jadi saudara mau pilih yang mana? Banyak pengikut, tapi banyak hatersnya, banyak icelannya. Ya, apa guna? Banyak tetapi hal-hal yang mendatangkan sesuatu yang tidak baik bagi kita. Karena sekali lagi angka itu buruk. Angka itu buat iri hati, buat cemburu. Mereka sangat dihormati, mereka sangat disegani. Itu adalah ganjaran, upah bagi mereka. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 15b, ini ayat terakhir saudara. Saya tahu ini sudah menjelang makan siang. Kisah Para Rasul 5 ayat 15 bagian B. Apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Ini dicatat setelah ada pernyataan bahwa mereka membawa orang-orang ke jalan, supaya walaupun tidak dijamah Petrus, setidak-tidaknya bayangan bisa menyembuhkan. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat 16 menegaskan bahwa semua mereka disembuhkan, dan juga orang banyak dari kota-kota. Ini ada perkataan apa? Dan di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Jadi selain orang yang dibawa supaya kena bayangan, orang-orang sekitar yang datang berduyun-duyun yang membawa orang sakit dan yang diganggu orang jahat. Itu apa artinya saudara? Semuanya apa? Disembuhkan kata firman Tuhan. Amin. Ternyata bukan hanya dari tangan saya dan saudara. Ketika bicara tentang Petrus menjamah untuk disembuhkan, bayangan Petrus juga menyembuhkan. Artinya apa saudara? Dipakai dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan hanya yang keluar dari tangan kita, tetapi juga dari bayangan kita, sesuatu yang kita tidak sadari. Jadi berkat, jadi mujizat. Amin. Amin saudara. Kehadiran saya dan saudara seperti halnya Petrus dinantikan orang, bukan dijauhi. Jangan kalau kita datang ke suatu tempat, orang semua bilang, jauh dari dia. Dia itu tukang bercerita orang, dia itu tukang pencemooh. Tetapi kita dinantikan, amin. Karena kita bawa damai sejahtera, kita bawa berkat, kita bawa harapan. Kita dinantikan karena kita bawa mujizat Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amsal 16 ayat 28. Amsal 16 ayat 28. Saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Perhatikan pembacaan terjemahan baru. Firman Allah yang hidup tercatat begini: orang jahat menaburkan benih-benih pertengkaran, fitnah menimbulkan perpecahan di antara sahabat. Tetapi kiranya kita dalam Matius 5 ayat 9 bilang begini: berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi yang kita dapat tadi apa? Disegani, dihormati. Pertama, kita dinantikan karena membawa damai sejahtera, membawa harapan. Dan yang ketiga, kita membawa mujizat. Mujizat itu bicara tentang pekerjaan besar. Amin saudara. Orang sakit sembuh itu bukan pekerjaan kecil, itu pekerjaan besar.
jawab yang dipercayakan kepada kita besar. Kepercayaan kepada kita besar. Jadi itu berbicara tentang apa? Pekerjaan-pekerjaan besar akan Tuhan percayakan lewat saya dan saudara. Amin. Kita akan dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat. Bukan pada angka, sebab angka membuat persaingan, merusak relasi dan hati. Ingat Saul dan Daud. Bukan pada angka, karena angka adalah program atau pekerjaan iblis yang membuat kita jadi berdosa, membuat kita bodoh. Ingat Daud. Bukan pada angka, tetapi pada hati. Karena Allah melihat hati dan Allah menilai lewat hatinya. Puji Tuhan, saya dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Saya percaya Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita semua. Sejak kita percaya, kita menerima Roh Kudus, dan kiranya kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk dibawanya pada seluruh kebenaran. Puji Tuhan, haleluya. Saya undang singers dan tim musik. Kita sudah belajar firman Tuhan, bukan pada angka, tetapi pada hati kita dan pada hati Tuhan. Ku berikan hatiku. Kita akan sama-sama lakukan